Selamat datang Kang Sobari di BAP, Oh, terima kasih. Brother Terima at kasih. Podcast. Ini Ya. podcast kali ini nih agak-agak Kang. Agak-agak sedikit setengah kudeta karena diam-diam. Kudeta merayap karena Mas Jo nggak saya kasih tahu. Oh, gitu. Iya, Mas Jo nggak saya kasih tahu dulu. Jadi mumpung ada Kang Sobari, saya cegat aja di sini, saya tarik. Ah, Kita mau cerita-cerita Kang. supaya dia surprise. Iya. Ya, boleh. Saya mau dengar ceritanya Kang Sobari nih. Kita akan, saya kira dalam edisi ini kita akan sedikit banyak flashbacknya nih. Mm-mm. Saya mau tanya satu hal Kang. Semenjak Prabowo nyapres tahun 2019 ya, awalnya ya. 2000, Kenapa? oh, Dihitung dulu 2014, 2014. Cawapres dulu. Enggak, dari capres. Oh. 2000. Ini apa? Ini poin yang saya mau tanya adalah semenjak dia nyapres pertama kali. Ini ada banyak kemudian pendukungnya menyebarkan video-video Gus Dur, potongan sih lebih tepatnya potongan Iya, video iya, Gus iya. Dur yang ngomong ini Prabowo ini orang yang paling ikhlas di Indonesia. Kira-kira gitulah Gus Dur ngomongin. Nah, Kang Sobari ini kan kebetulan berteman dekat sama Gus Dur. Sangat dekat. Penulis penulis salah satu biografi Gus Dur yang sangat intim. Ya banyak tahu lah cerita-cerita kemanusiaan di belakang yang banyak orang nggak tahu. Iya, iya. Poinnya sih bukan soal Prabowo atau apa, tapi bagaimana Gus Dur ini kemudian dihadirkan setiap pemilu untuk bela-belain orang yang bahkan dia sendiri orangnya udah Gus Durnya sudah nggak ada tapi masih diajak-ajak kampanye gitu loh. Piye Kang Sobari ini katanya Gus Dur pernah ngomong Prabowo ini orang yang paling ikhlas di Indonesia. Ini konteksnya apa dia ngomong gitu kalau Kang Sobari sebagai teman kira-kira dia ngomong kayak gitu. Ini agak manipulatif. Oh ya? Manipulatif. Khusus kalau dipakai untuk kepentingan kampanye tadi. Tapi tentang konten dari pembicaraan Gus Dur, ini saya sebagai orang yang begitu dekat sama Gus Dur, saya tidak pernah Gus Dur menaruh suatu pemikiran yang mengandung respect, mengandung penghargaan kepada tokoh-tokoh Orde Baru. Masa sih Mbak? Tokoh-tokoh iyalah, Oke. tokoh-tokoh. Dan banyak. Dan Gus Dur ya punyalah orang-orang yang jangan lupa di zaman Orde Baru Gus Dur sering dicekal. Iya betul. Dicekal. Salah satu musuh utamanya Orde Baru malah. Mm-mm. Gus Dur ini. Nah, kalau si Prabowo tidak termasuk sebagai pelaku karena jabatannya bukan untuk itu. Dan baru dia. Dan dia relatif baru. Tapi itu tukang cekal itu ya yang di daerah-daerah ya. Oke. Di daerah-daerah ya Gus Dur dicekal ya enggak apa-apa, tugas mereka nyekal. Ya itu kan enggak apa-apa itu. Dan anunya itu Enteng relax. saja ya? Relax cara menerimanya. Waktu ini berbagai tempat, di berbagai tempat dicekal. Tapi Gus Dur selalu bisa aja ke tempat di mana pencekalan itu berlangsung, bisa aja ke situ dan ketemu dengan kaum Nahdliyin di berbagai tempat. Ya enggak dicekal. Kira-kira Pangdam itulah ya toh. Iya. Kira-kira Pangdam lah yang itu. Dan kira-kira ada juga Pangdam yang tidak mau lah melakukan pencekalan untuk Gus Dur. Takut kualat kan. Ya ada juga kan. Pangdamnya NU mungkin. Pangdamnya ya bukan NU tapi dekat dengan NU kan paling tidak gitu. Itu pikiran waras lah. Kalau semua nyekal ya silakan gitu. Nah, Gus Dur tidak pernah ngomong apa-apa Soal tentang Prabowo. ya tapi di videonya itu ada Kang bahwa dia bilang Prabowo itu orang paling ikhlas. Kalau ngomong itu jangan letterlek. Oke. Jangan menelan omongan itu begitu saja. Ya. Apakah video itu full Enggak. atau video itu dicuil-cuil di sana sini? Dan ngomongan Prabowo paling ikhlas itu orang pinter dan orang bijak yang ngomong. Jadi ya mesti hati-hati untuk membicarakan Indonesia di zaman Orde Baru. Betul. Yang tentara merupakan organ
Ya. paling utama Ya. untuk menjalankan otoritarianismenya Presiden Soeharto. Ya. Dan kalau presiden ngomong, wih siapa tadi itu, aku rasa seneng. Wow langsung kalau beliau bilang aku rasa seneng, orang itu langsung hilang. Ya. Missing in action. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, Prabowo kan nggak ada hubungannya dengan apa namanya persoalan-persoalan. Misalnya dia satu-satunya tentara yang sering keluar dari barak Ya. dan mengurus rakyat. Misalnya, Enggak juga ya. ya kapan? Kalau ada, itu media pasti mencatat dan yang namanya rekam jejak, Ya. tidak akan hilang. Ini Tidak akan hilang. ngomong rekam jejak nih Kang ya. Tolong dikoreksi saya kalau catatan saya ini dari ingatan. Saya salah. Gus Dur pernah juga memuji Soeharto. Kan? Ya Soeharto itu banyak pahalanya walaupun banyak dosanya juga gitu ya. Iya. Dan Gus Dur mengaku mereka berhubungan baik walaupun secara politik itu musuhan. Iya. Gitu ya. Iya. Sama Benny Murdani dia tercatat dia pernah memuji Pak Benny. Walaupun dalam peran mereka satu pengkritik, satu unsur Orde Baru mereka saling berhadapan. Dan Gus Dur berteman bahkan pernah jalan-jalan bareng sama Benny. Artinya soal pujian-pujian begitu itu hal biasa sebetulnya kan Kang. Sangat biasa. Sama Amin Rais juga pernah begitu. Dalam konteks. Ya. Dalam konteks. Orang-orang itu tidak layak dipuji dalam kehidupan pemerintahan. Oke. Dalam urusannya dengan pemerintah. Betul. Pak Benny ya sering lah musuhan sama Gus Dur. Dan Gus Dur pernah bilang, saya hanya bisa menghargai jenderal yang bisa menghargai dirinya sendiri. Oh, pernah Gitu ya? ngomong seperti itu. Sama Pak Benny? Iya. Oh ya, konteksnya apa itu Kang? Konteksnya pokoknya Gus Dur diminta datang apa-apa atau ketemuan apa-apa, Gus Dur ya bilang. Karena banyak hal yang dibohong-bohong kayak gitu. Oke. Dan kalau dengan Benny urusan yang menyolok itu ketika peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok itu di masjid yang merupakan masjidnya Amir Biki, gak ada yang berani jadi khotib. Oh iya, betul. Gak ada. Nah, Pak Benny langsung minta bantuan Gus Dur. Nah, kalau bantuan seperti itu Gus Dur sanggupi. Betul. Pertama, untuk menjelaskan sikap keislaman pada pemerintah. Yang kedua, untuk mengisi, karena kalau nggak ada yang jadi imam dan khotib, Ya siapa? masa hari itu nggak ada Jumatan. Masa nggak ada Jumatan? Kang, tadi sebagai sedikit koreksi saja, yang ternyata saya barusan googling, ternyata peristiwa itu terjadi tahun 1984. Peristiwa Tanjung Priok. Tanjung Priok 84 ya. 84. Jadi Ya. ketika terjadi pembantaian Tanjung Priok, hari Jumat pertama itu masih panas, masih mencekam. Hari Jumat Gus Dur pertama yang nggak ada yang berani. Oke. Betul. Gus Dur itu. yang khotbah. Gus Dur yang khotbah. Oke. Gus Dur sadar bahwa dimata-matai. Kembali ke pertanyaan pertama soal potongan video Gus Dur. Nah, Kang Sobar ini kebetulan kan waktu Gus Dur menjabat presiden kan jadi ketua kantor berita Antara. Iya. Diangkat oleh Gus Dur langsung. Iya, Ingat. iya. Nyengir langsung ingat. Sama Mbak Mega. Sama Mbak. Oh iya. Bukan hanya Gus Dur, Ya. Mbak Mega. Betul. Nah, tapi pada saat itu ini menariknya apa? Pada saat itu peristiwa ini kan peralihan transisi dari era Orde Baru ke reformasi ini kan hubungan orang dinamis sekali. Gus Dur bisa dekat ke orang-orang yang dulu dimusuhinya. Ini Gus Dur kan agak unik. Kalau Amin Rais itu dulu teriak-teriak reformasi dan kelihatan berhadap-hadapan, Gus Dur justru ngambil posisi yang unik sendiri. Misalnya dia malah ketemu Soeharto. Orang-orang lagi musuhin Soeharto gitu. Termasuk ketika Prabowo sangat tidak populer pada saat itu, bahkan seingat saya Gus Dur itu malah beberapa kali ketemu sama Prabowo, bukan gitu Kang? Sering. Pada saat itu. Sering. Dan itu sudah kebiasaannya. Ya. Misalnya waktu muktamar di Cipasung, muktamar NU, Ya. Cipasung itu bulannya Desember. Tahunnya barangkali 85. Ya. 85, 1985. Tahu-tahu macam Iya, sekitar gitu. 80-an itu. Macam gitu. Nah, itu musuhan sama Abu Hasan. Iya, Abu Hasan betul. Abu Hasan. Saingannya.
saingan bukan keras, sangat keras. Karena Abu Hasan bersedia Ya, menjadi instrumennya pemerintah. betul. Pemerintah itu artinya militer. Betul. Dan zaman itu kan militeristik sekali. Nah, orang-orang di sekitar Gus Dur banyak jumlahnya marah kepada si Abu Hasan. Abu Hasan. Menang jadi Gus Dur, kalah jadi Abu Iya, iya, iya. Hasan. Ya, ya. Nah, orang udah marah kayak gitu, Gus Dur itu pergi ke restoran sama Abu Hasan. Artinya dia biasa saja sebetulnya. Hubungannya sama orang yang dianggap berhadap-hadapan, apa musuhan, ternyata biasa-biasa aja Kang ya. Dalam hal Ya, sehari-hari. Hubungan personal sih biasa saja, nggak terpengaruh gitu ya. bukan biasa-biasa. Itu bagian dari kebesaran Kebesaran Jiwa jiwanya Gus Gus Dur. Dur. Luar biasa. yang terjadi di zaman Orde Lama. Bung Karno dan Bung Hatta meskipun tidak sejalan lagi, tapi hubungan pribadi itu saudara, Betul. saudara dekat. Contoh kita di masa lampau ada yang besar-besar begitu. Tapi sesudah itu hanya Gus Dur dengan Presiden Soeharto sendiri. Saben Lebaran ya Presiden Gus Dur mendatangi Presiden Soeharto, ya kan? Ya. Dan dia bilang, jadi musuhku itu Soeharto. Heeh. Tapi aku setiap Lebaran aku datang berlebaran sebagai orang yang lebih muda. Ya. Jadi musuh saya itu tidak ada. Betul. Nah, tak bantu. Nah, itu ada alasan untuk menyebut dia ikhlas. Ikhlas. Nah, ikhlas apa? Saya tidak percaya. Sangat tidak percaya. Dan setiap kali pemilu, kebohongan itu diproduksi dan direproduksi terus menerus. Saya kesel. Oh, kesel lah. Orang-orang ini pada nggak tahu menahu persoalan, tetapi memanipulasi data. Data bukan fakta ya. Oke. Memanipulasi data semacam itu. Karena ada di dalam video, akan namanya menjadi data. Nah, konteksnya itu yang enggak. Nah, itu Kang. Artinya ketahui. Kang Sobari yang selama puluhan tahun berteman sama Gus Dur ini, Iya. kalau cuilan kutipan itu dipotong tanpa konteks nggak percaya Gus Dur ngomong gitu ya. Nggak percaya. Pasti ada konteksnya. Saya itu yang saya nggak tahu konteksnya itu apa. Nah, kayak gini aja perbandingannya Kang. Saya juga pernah lihat misalnya foto wawancara Gus Dur dengan media internasional ketika masih menjadi presiden, dan dia dengan ketika orang pada saat itu masih ketakutan nyebut dengan gamblang Wiranto, Prabowo, tangkepin aja dia orang pelanggar HAM misalnya gitu. Iya. Nah, ini kan harus dibandingkan juga. Orang di sisi lain dia pernah ngomong kayak begini kok, bahwa mereka ini penjahat HAM misalnya, Itu harus alat ditangkap. kontrol. Nah, itu alat kontrol. kebetulan agak ini ya, punya menaruh hormat, menaruh respect pada Gus Dur, dan menurut saya ini agak tersinggung kalau Gus Dur diposisikan kayak gini. Misalnya begini, setiap menjelang pemilu kemudian muncullah pernyataan-pernyataan atau video atau apalah tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa Gus Dur pernah meramalkan Prabowo bakal menjadi presiden, gitulah kira-kira. Ini kan kalau saya pribadi, ini orang Gus Dur itu pemikirannya luas, tokoh yang disegani, intelektual kelas dunia, tapi kok setiap mau pemilu kok dihadirkan udah kayak peramal, Kang. Ini kayak tukang ramal ini. Kalau Kang Sobari gimana nanggepinnya kayak begini nih? Kalau beliau berbicara tentang ironi, dalam konteks membicarakan ironi dan sedang sinis, ya bisa mengatakan itu. Ya. Tapi karena sinisme dan perkara yang sangat ironis, Ya. maka jangan dipercaya. Alat kontrolnya apa? Ada tuh alat kontrolnya. Nyatanya gue kalah. Berkali-kali kalah gitu ya. Kalau memang Gus Dur memberi jenis blessing, Ya. atau nggak usah blessing, doa, mendoakan. Atau Gus Dur nggak usah mendoakan, mengatakan apa yang ada. Bahwa orang setulus ini, ya tapi kan dia tulus dari sudut apa? Prabowo kok tulus? Sekarang mari kita cek. Ya, Nggak usah monggo. pakai omongan Gus Monggo. Dur.
Prabowo di mana dia tulus? Ngeklaim saya ini Hah? TNI, Ya. lebih dari TNI. Oke. Apa dia tulus? Oke. Ya itu bukan. Bagaimana dia bisa lebih dari TNI kalau dari TNI dicoplok? Oke. Orang pecatan toh? Betul, betul. Lah kok lebih dari TNI? Piye? Apa dia jenderal bintang 5? 15 gitu ya. Kalau dia bintang 5 gitu. Kalau bintang 7 malah boleh. Mungkin bintang 7 obat puyer gitu. Oke. Nah, dia tidak. Nah, terus dia selalu ngomong dirinya itu TNI. Betul. Apanya yang tulus? Betul. Kasunyatan tentang dia sendiri, pidato ngeden-ngeden, dan kemudian habis pemilu yang dia kalah, malah sudah mengundang orang-orang Oke. menyelenggarakan suatu momen celebration. Sampai mengancam-ancam ya. Enggak, Oh iya. siap presiden. Selamat presiden. Betul. Ngapain dibikin itu kalau dia tulus? Betul. Kalau orang tulus, Iya juga. aku kan hanya wayang. Betul. Aku tidak ngerti nasib. Oke. Nasibku itu harus aku jemput. Pernah bilang ikhlas, paling ikhlas. Yang satu lagi katanya dia pernah meramal. Ini kayak Gus Dur ini kayak dukun, tukang meramal Prabowo jadi presiden. Kalau Kang Sobari sebagai teman dekat Gus Dur, tukang pijetnya Gus Dur dalam tanda kutip gitu ya. Penulis riwayat Gus Dur yang sangat menyentuh. Iya. Ketemu orang kayak gini itu mau dibilangin apa sama Kang Sobari? Yang kampanyenya pakai model kayak begini, Gus Dur di bawah-bawah ini. Jangan membuang waktu. Jangan membuang waktu. Jangan membuang waktu untuk apa yang tidak ada gunanya. Oke. Ya, ini untuk ketenteraman. Oke. Untuk ketenteraman. Kalau dituruti, kita Ya. tersinggung. Betul. Ya, tapi ngapain tersinggung terhadap orang-orang yang tidak mengerti ujung pangkalnya persoalan secara mendasar. Oh, enggak tahu apa-apa. Loh, orang-orang itu akan ngomong. Kalau Prabowo nyalon 10 kali, mereka akan bikin kebohongan 10 kali. Yang ngapain dibikin mangkel kita apa? Bukti saja, mari yang bicara. Kalau Gus Dur itu ngomong untuk orang-orang lain itu banyak yang benar. Betul. Ngomong Pak Kapolri yang dulu menjadi ajudannya Gus Dur. Oke. Itu orang NU. Ini orang ini nanti jadi Kapolri. Kapolri bener. Benar. Tarman. Iya. Jenderal Tarman. Tarman, ya. Kapolri itu. Gus Dur bilang ini orang ini nanti jadi presiden. Jadi Kapolri. Jadi Kapolri. Ya Kapolri beneran. Banyak sekali. Ahok kan dibilang. Iya. Ahok ini nanti akan jadi gubernur. Padahal ngomongnya di mana? Di negeri sono, negerinya Bung Ahok. Orang ini Bangka. potensi jadi di Bangka Belitung. Belitung. Oh, Bangka Belitung. Jadi betulan. Itu kalau Gus Dur ngomong tenanan. Ya kalau Gus Dur cuma berguru. Ya. Lu orang berguru kok diladeni ya janganlah. Berguru ya berguru. Jadi ini nggak usah dianggap serius kayak begini-begini. Di luar konteks dan. Oh, penting untuk para penyembah Prabowo. Penyembah. Iya toh? Oke. Penting. Oke. Sebaiknya jangan memainkan kartu mati seperti itu karena Gus Dur tidak mengatakan yang sebenarnya. Kalau kita hanya melihatnya secara letterlek, apa adanya kata-kata itu, ya memang seperti itu. Ya. Dan mereka itu butuh percaya. Legitimasi. Semacam. Legitimasi. Tapi kan tidak hanya Gus Dur yang begitu. Betul. Ada itu begini. Oh, saya itu heran. Bapak Prabowo, saya ini ketemu dengan seorang kiai desa Ya. yang mengatakan dalam pertemuan mimpinya 5 kali itu senantiasa Pak Prabowo yang muncul. Ustadz Sampai 5 kali. Abdul Somad bukan? Ya nggak tahu abu atau Yang, apa gitu. yang sampai mengaku katanya mimpi menuntun Prabowo ke Nah iya itu. Adi Hidayat atau siapa? Menuntun Prabowo ke surga katanya.
Wah, ke surga, mungkin neraka itu. Nah, kalau Gus Dur itu persoalan lama kok dipakai-pakai. Persoalan yang paling baru. Betul. Yang Abdus Somad itu loh. Iya. Dan Abdus Somad bilang apa? Dan Pak Presiden ya jangan saya dipanggil-panggil ke istana. Iya. Agak menjijikkan. Ini kayak gini-gini Agak menjijikkan. menjijikkan ya. Oke Kang, terima kasih banyak Begitu untuk ya. ceritanya tentang Begitu. Gus Dur dan Prabowo ini yang akhirnya Iya. kita dengar dari temannya sendiri lah ya. Manipulasi gitu Manipulasi. aja. Ya. Oke, Gitu, Bung. sampai Iya. ketemu lagi di Iya. Brother Ed Podcast periode episode selanjutnya. Iya, Bung. Terima Iya, Bung. kasih. Terima kasih. Alhamdulillah.